Hai Sobat Cemara, banyak dari kita belum begitu paham menempatkan beberapa barang dekorasi dan furnitur dalam satu ruangan agar lebih indah. Jadi, dalam video ini kami akan memberitahukan 7 aturan dalam mendekorasi yang tidak boleh kamu langgar jika kamu ingin memiliki dekorasi yang indah dan harmonis. Inilah pembahasannya. Aturan penting dalam mendekorasi ruangan adalah konsistensi dalam menempatkan aksen warna di setiap ruangan. Misalnya, jika kamu memiliki satu elemen berwarna hijau sebagai titik fokus di ruang tamu. Contohnya, bantal sofa berwarna hijau, kamu harus mempertimbangkan untuk menambahkan elemen hijau lainnya. Atau seperti gorden dengan detail hijau dikombinasikan dengan vas bunga berwarna hijau. Hal ini penting agar warna tersebut tidak hilang di tengah-tengah dekorasi ruangan. Contoh lainnya, jika kamu memilih warna tertentu untuk satu ruangan, coba pertimbangkan untuk menggunakan warna yang sama secara konsisten di ruangan lainnya. Ini membantu menciptakan keterhubungan visual antar ruangan dan mencegah kesan seperti rumah Tetris di mana setiap ruangan memiliki warna yang berbeda. Jadi, hal ini membutuhkan kecerdasanmu dalam menempatkan aksen warna yang mencolok dengan tepat pada dekorasi minimalis di rumahmu. Aturan yang tidak boleh dilanggar adalah mengenai tirai yang harus diletakkan setinggi langit-langit ruangan, selebar mungkin, dan tidak boleh terlalu pendek. Tapi bagaimana jika rumah tidak memungkinkan mengikuti aturan ini? Misalnya, jika sofa berada di bawah jendela dan tidak ingin digeser ketika dibersihkan, apakah bisa menggunakan tirai pendek? Solusinya adalah kamu menggunakan Rolls Royce yang dipasang di langit-langit untuk menempelkan tirai. Penting juga untuk memperhatikan bahwa tirai harus lebih lebar 40 cm dari ukuran pintu atau jendela dengan masing-masing 20 cm setiap sisi. Hal ini memastikan bahwa tirai dapat menutupi area dengan baik dan memberikan kesan yang lebih luas dan lapang. Aturan berikutnya dalam dekorasi adalah penggunaan pencahayaan yang hangat. Meskipun ada pendapat bahwa pencahayaan di dapur dan kamar mandi haruslah dingin, namun hal ini tidak lagi berlaku pada zaman sekarang. Saat ini, fokusnya adalah pada pencahayaan yang hangat yang cocok untuk digunakan di seluruh rumah. Meskipun demikian, pencahayaan tidak harus selalu berwarna kuning. Akan tetapi, kamu bisa memilih pencahayaan netral yang tetap memberikan kesan hangat dan nyaman. Misalnya, ada lampu gantung dengan pencahayaan yang hangat, namun tidak berwarna kuning. Penggunaan pencahayaan yang hangat akan menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan di rumahmu. Aturan penting yang sering diabaikan banyak orang adalah membeli furnitur dengan tergesa-gesa, tanpa melakukan pengukuran pada ruangan yang akan diletakkan furnitur tersebut. Misalnya, jika ukuran ruangan besar, maka kamu membutuhkan ukuran sofa yang besar dan perabot yang besar. Begitu juga ruangan yang kecil, maka kamu juga membutuhkan ukuran sofa yang kecil. Terutama pada ruangan open space, kamu harus menempatkan ukuran furnitur yang tepat, sehingga kamu mempunyai ruang yang lapang untuk dilewati dan punya ruang untuk meja makan. Jadi, penting untuk mempertimbangkan ukuran ruangan dan melakukan pengukuran sebelum membeli perabotan.
untuk memastikan bahwa perabotan tersebut dapat masuk ke dalam ruangan dengan baik dan tidak membuat ruangan terlalu penuh. Kita tahu dalam pemakaian karpet, pada suatu ruangan harus mengikuti aturan dalam memilih ukuran karpet. Seperti ukuran karpet di ruang tamu harus mengikuti ukuran sofa, dan di kamar tidur ukuran karpet biasanya lebih besar dari tempat tidur. Tapi menempatkan karpet besar di ruangan tersebut terhalangi dengan perabot besar di sekitarnya, sehingga beberapa orang tidak menggunakan karpet sama sekali. Dan hal ini terlihat aneh bagi sebagian orang. Sebagai solusinya, kamu bisa memilih bentuk karpet yang berbeda, seperti bentuk organik atau bulat, untuk menciptakan tampilan yang unik. Intinya, pilihlah karpet dengan hati-hati untuk menciptakan tata letak yang seimbang, tampilan yang menyenangkan secara visual. Salah satu aturan yang penting adalah terkait dengan penggunaan cermin. Ketika kita memasang cermin, tujuannya adalah untuk memantulkan beberapa hal ke depan. Namun, jika kita memasang cermin yang saling berhadapan, hal tersebut tidak masuk akal karena cermin hanya akan memantulkan pantulan dari cermin lainnya. Solusinya, kamu harus menggunakan dekorasi lain seperti lukisan atau patung. Contoh yang diberikan adalah ruang makan dengan cermin dipasang di dinding yang kemudian memantulkan gambar-gambar yang ada di dinding lainnya. Jadi, lebih baik menghindari memasang cermin yang saling berhadapan dan memilih dekorasi lain yang lebih sesuai untuk dinding tersebut. Itulah 7 aturan yang harus kamu ikuti jika menginginkan rumahmu terlihat indah. Jika kamu merasa info ini bermanfaat, kamu harus like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan info menarik lainnya dari channel ini.